Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 2436641. Di video ini saya akan melanjutkan proyek sistem akademis yang kemarin ya. Sudah kita buat. Kalau kemarin kita sudah mendesain diagram UML ya. Sekarang kita mulai implementasikan ke dalam codingannya ya. Di sini saya pakai Encoder ya. Karena GitHub Copilot saya ini sudah sampai limit kuota ya. Sudah 100%. Nanti saya sertakan juga di deskripsi ya untuk when counternya ini. Di sana sudah lengkap ya, ada cara installnya sampai cara pemakaiannya. Oke, langsung saja. Di sini tujuannya adalah membuat modul PNB ya, atau penerimaan mahasiswa baru. Di sini kita akan buat lengkap dengan model SQL Alchemy, lalu ada migrasi dengan Alibik ya, lalu endpoint flash API. Nanti juga ada NIM generator ya, yang create save. Lalu ada unit testnya juga. Dan juga ada file requirement-nya ya. Untuk list apa saja yang saya gunakan untuk menjalankan aplikasi ini. Di folder proyek ini awalnya hanya ada diagramnya saja ya. Yang kemarin ada diagram, ada dokumen, dan juga prompt ya. Jadi kita buat aplikasinya benar-benar dari nol ya. Sebelum kita mulai, kita pastikan dulu environment-nya itu sudah siap ya. Di sini saya pakai Python versi 3.11. Kita juga perlu virtual environment-nya ya. Kita bisa eh, nyalakan ya dengan seperti ini. Lalu kalau saya di sini pakai encoder ya untuk agennya. Ini saya sudah eh, coba ya untuk membuatnya full dengan encoder ini sampai selesai ya. Sayang ini terpotong, tapi saya sudah menyimpan prom-prom yang saya gunakan ya untuk membuat ini semua ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan itu adalah meminta Gwen untuk membuat SQL Alchemy-nya ya dengan script Alephic Migration ya berdasarkan kelas diagram yang kemarin kita buat. Prom yang saya gunakan seperti ini. Ini saya minta membuat sistem PMB berdasarkan kelas diagram. Nah, nanti kita pastikan diagram mermaid yang kemarin kita buatkan ya. Lalu kita hasilkan model SQL Alchemy-nya, Gracia Alembic sesuai dengan spesifikasi ini ya. Hasilnya, si Gwen ini akan membuat file-file yang diperlukan ya. Misalkan di sini ada model ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada jalur masuk, program studi, mahasiswanya, sebagainya. Lalu ini ada eh, alembiknya ya. Ya, file CSV-nya. Lalu setelah itu eh, kita bisa meminta encoder ini ya untuk membuat endpoint
API ya, sesuai dengan spesifikasi tugas yang diberikan ya. Saya menggunakan prompt seperti ini. Di sini kita buat endpoint REST API ya, untuk modul PNB-nya. Di sini ada ini, 4. Pertama ada post ya, register, untuk terima sound calon mahasiswa, validasi input, dan sebagainya. Lalu ada put di sini untuk proof ya, proof status mahasiswa ya, yang tadinya pending menjadi proof, dan juga dia mengenerate NIM ya dengan format seperti ini. Lalu ada get ya, get status dari ID mahasiswa, ini untuk menampilkan data dari daftar ya calon mahasiswanya. Lalu stat ini untuk melihat jumlah pendaftar per jalur masuknya. Dan juga di sini kita tambahkan error handling ya. Di sini ada 404, di sini ada 404 jika tidak ditemukan, 400 untuk 400 untuk tidak valid, dan 409 untuk duplikasi ya. Dan juga kita menggunakan dependency injection ya untuk DB session ya. Seperti ini ya. Untuk mengenerate NIM yang thread safe, kita bisa pakai prompt seperti ini. Ini saya perintahkan untuk membuat function generate NIM ya, yang thread safe di Python menggunakan SQL Alchemy. Format NIM-nya adalah seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Dan juga syaratnya seperti ini. Jangan generate ulang jika sudah punya NIM. Running number-nya dari jumlah mahasiswa di program studi tersebut pada tahun tersebut ya. Dan juga diminta untuk menangani race condition dengan database login. Lalu kita eh, buatkan fungsi ya di file CRUD ini bernama generate name ini. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat unit testnya ya. Di sini kita bisa berikan prompt seperti ini. Di sini kita buat unit test dengan PyTest ya untuk modul PNB kita menggunakan Mixture database SQLite in memory ya. Untuk pengujiannya di sini ada beberapa kasus ya yang diuji, dan juga tambahkan eh, PyTest fixture ya untuk setup dan juga tear down database-nya ya. Pokoknya di sini ada misalkan data SPMB, SPMB, terus ada test name generation dan sebagainya ya di sini. Kita bisa jalankan tesnya ya. Di sini ada di ini, direct test. Kita akan menjalankan ini.
Dia akan pakai data dummy ya untuk tesnya, stick email, telepon, dan juga sebagainya ya. Jadi kalau semuanya sukses, dia akan print ini. Jadi coba kita jalankan. Oke, ini ada testing registration ya. Sukses emailnya ini. Duplikat email, sukses ya. Sukses juga. Ada errornya, bla bla bla. Lalu name generation, sukses. Profilnya juga sukses. ID-nya 4. Dan juga format nomor telepon. Jadi di sini semua tesnya itu sudah lulus. Sekarang kita bisa menjalankan aplikasi ini di browser ya. Di sini saya sudah jalankan servernya. Ya, oke. Mungkin kita pesan. Di sini ada dua ya, ada default dan juga ada scan. Kita pakai ini dulu. Yang pertama kita bisa eh, menambah data ya. Karena calon mahasiswanya itu butuh program studi ya. Berarti kita harus membuat eh, data prodi terlebih dahulu ya. Ini request body-nya ini ya. Ada ini value-nya. Jadi kita bisa coba. Tadi saya sudah buat untuk teknik informatika ya. Sekarang kita coba buat untuk eh, sistem informasi. Kan sistem informasi namanya sistem informasi. Kutasnya misalnya Fakultas Sains dan Teknologi. Kodenya kita juga bisa buat angka ya. Tapi kita mau buat SIF aja ya, supaya lebih mudah nantinya. Kita execute. Oke. Ini server response-nya 200 ya, berarti berhasil. Kodenya ini, ID-nya 2 ya. Oke, berarti penambahan data program studi sudah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa registrasi calon mahasiswa baru. Di sini
Sini ada ya, kita coba. Misalkan di sini ada nama lengkap, misalkan Muhammad Fakih. Lalu emailnya itu misalnya fakih@example.com. Untuk nomor teleponnya kita bisa salahkan ya. Misalkan harusnya kan format yang benar itu 08 sekian. Jadi saya salahkan jadi seperti ini. Lalu tanggal lahirnya eh, misalkan 2000 ini ya, 1 ya 01 ya tidak perlu. Alamatnya misalkan Jakarta, program studi kita pakai program studi yang baru ya. Misalkan tadi sistem informasi 2, cara masuknya kita biarkan aja. Kita coba execute. Harusnya nggak berhasil ya, karena format dari nomor telepon ini tidak sesuai ya. Kita coba. Ya, di sini ada error. Di sini ada keterangannya ya. Nomor telepon harus start with 08 dan juga punya 10 sampai 13 digit. Sedangkan input kita adalah ini. Oke. Jadi kita coba ubah misalkan jadi 08 34 56 78 90 12. Kita coba execute. Nah, di sini berhasil ya kodenya 200. Ini data-datanya. Di sini dia mendapatkan ID 5 dan juga statusnya pending ya. Karena dia itu sudah berhasil registrasi, di sini tinggal approve ya lewat lewat sini approve calon mahasiswa. Oke, ini beloman ya. Approve-nya nol. Oke, kita lanjut. Sini kita cuma diminta ID dari mahasiswanya. Sini kita coba tadi ID-nya adalah 5 ya. ID-nya 5, kita execute. Oke, berhasil. Ada 200 dan dia mendapatkan NIM ya. NIM dia itu 2025. SIF ini tadi kode dari sistem informasi ya. Dan juga 0001 ya. Itu adalah mahasiswa yang ada di eh, prodi tersebut. Oke, kita bisa lanjut di sini. Kita bisa cek ya statusnya. Tadi kita perlu ID-nya juga ya. ID dari mahasiswanya. Kita coba di sini ID-nya 5. Kita execute. Oke, kodenya 200. Berarti ada ya. Di sini ada informasi mengenai mahasiswa dengan ID tersebut ya. Ini Muhammad Fakih, mailnya, nomor telepon, ID, jalurnya, program studinya, statusnya sudah approve ya tadi.
dan approve-nya sini jamnya. Lalu kita bisa juga cek statnya ya. Nah, ini nggak ada parameternya, berarti kita bisa hit aja langsung ya, dari URL-nya. Jadi misalkan kita copy ini, nah, ini API PNB stats. Nah, di sini yang masuk lewat jalur SNBP ada 3 orang, SNBT ada 2 orang, Mandiri nol ya. Kita balik lagi. Di sini kita juga bisa tes validasi ya. Jadi misalkan di registrasi sini kan ada fakih@example.com. Kita bisa pakai email yang sama ya. Kita coba apakah dia itu masih bisa menerima dengan email yang sama atau tidak. Kita riset dulu. Ini fakih@example.com. Ininya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Program studinya satu, fontnya kita benerin aja dulu. Kira-kira seperti itu. Dengan email yang sama seperti mahasiswa dengan ID 5 tadi ya. Kita coba execute. Di sini error ya. Email sudah terregistrasi ya. Berarti tidak bisa menggunakan email yang sama. Kalau misalkan saya coba tambahkan nomor teleponnya itu lebih dari 13 digit, misalkan seperti ini, kita cek juga apakah bisa juga. Di sini nggak bisa juga ya. Harus start with 08 dan juga 13 digit total ya. Sedangkan kita inputnya adalah ini. Berarti sudah berhasil ya untuk mencegah si nomor telepon ini tidak sesuai dengan ketentuan. Saya hampir lupa ya. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga. Dalam mengeksekusi kode dari Qwen ini, pastinya saya seringkali mengalami error ya. Nah, biasanya errornya itu karena struktur import yang salah atau juga library ya, yang belum terinstall. Nah, biasanya setiap kali ada error-error tersebut, saya meminta ke Qwen codernya ini untuk memperbaikinya ya. Biasanya saya ketikkan perintah fix this error, lalu pastekan pesan errornya, atau bahkan traceback lengkapnya ya. Sejauh ini sih masih cukup efektif ya dalam memperbaiki error yang ada. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala juga bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.